Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiyuyin Channel. Seperti biasa, kita akan membahas cerita kesayangan kita, Bai Xiaochun, dimana sekarang telah memasuki season yang kelima atau season yang terakhir. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Pada perjalanan panjang melalui kekosongan ini, satu-satunya tujuan Bai Xiaochun adalah menyulap lidah api 30 warna, dan membangkitkan muridnya, Bai Hao. Ketika tahun-tahun berlalu, ia menyulap lebih banyak lidah api 29 warna, dan pada saat yang sama, menstabilkan tempatnya di dalam alam arcayan. Sepanjang jalan, dia semakin dekat dan lebih dekat ke tujuannya. Basis kultivasinya yang lebih tinggi memastikan bahwa pelelangannya mengenai nyala 30 warna mencapai kesuksesan jauh lebih cepat. Dikombinasikan dengan semua pengetahuan dan pengalaman sebelumnya, formula itu secara bertahap mulai terbentuk dalam benaknya. Dia masih tidak punya cara untuk mengetahui apakah 30 warna adalah batas akhir. Namun, dia segera mencapai titik di mana formulanya lengkap. Langkah selanjutnya adalah menggunakan akumulasi jiwanya untuk memulai proses sulap. Dengan kegagalan berturut-turut yang akan terjadi, ia akhirnya akan menyempurnakan formula dan menyulap nyala api. Dia tidak lagi khawatir tentang memiliki jiwa yang cukup. Setelah menangkap Immortal Imperatrix, dan mengumpulkan jiwa-jiwa yang tampaknya tak terhitung banyaknya yang telah dikumpulkannya, dia sekarang memiliki lebih dari cukup untuk melakukan pekerjaannya. Kegagalan dengan nyala api 30 warna bisa memiliki konsekuensi negatif jika terjadi di dekat domain abadi-abadi, dan dengan demikian, dia sementara memilih untuk tidak kembali. Tidak akan lama sekarang, gumamnya. Jantung berdebar kencang karena antisipasi, ia melanjutkan pekerjaannya. Dia melakukan tes demi tes dengan jiwa yang sebenarnya, ke titik di mana dia gagal puluhan kali. Meskipun itu adalah latihan yang hebat, bertahun-tahun berlalu selama waktu itu. Ketika dia melihat kesuksesan semakin dekat, kegembiraannya terbangun. Sekarang dia adalah seorang arcayan, ada lebih banyak tempat di dalam kekosongan yang benar-benar bisa dia masuki dan jelajahi. Dia telah mengunjungi puluhan reruntuhan selama bertahun-tahun, meskipun dia hanya memindai banyak area yang lebih kecil dengan akal surgawi, dan tidak mau repot-repot menjelajahi mereka secara pribadi. Suatu hari, dia duduk bersila di atas kipas, lautan api berwarna-warni berputar-putar di depannya. Tiba-tiba, itu mengedip keluar dari keberadaan, menyebabkan kerutan muncul di wajahnya. Hanya satu langkah terakhir dalam proses. Tapi saya masih terus gagal. Dia frustrasi, tetapi pada saat yang sama, menyadari bahwa kegagalannya mungkin ada hubungannya dengan betapa bersemangatnya dia. Yakin bahwa ini adalah masalahnya, dia menutup matanya dan memaksa dirinya dalam keadaan tenang. Setelah mengusir kekhawatirannya tentang kemungkinan kegagalan, dia mencapai pemahaman baru lain tentang nyala api 30 warna. Dia menghabiskan 1 bulan penuh untuk mencapai ketenangan total. Tepat ketika dia akan melanjutkan dengan tes lain, ekspresinya berkedip, dan dia melihat tanda di tangannya. Tanda Bai Hao berdenyut dengan fluktuasi yang tampaknya menunjukkan bahwa ada sesuatu di daerah yang sangat menstimulasi. Terkejut, Bai Xiaochun melihat ke dalam kekosongan, dan kemudian mengirim akal surgawi untuk memindai daerah itu. Pada awalnya, kegelapan kehampaan itu tampak sama seperti biasanya. Tapi kemudian, Bai Xiaochun bangkit ketika, jauh di kejauhan, dia melihat apa yang tampak seperti lilin. Ketika dia semakin dekat, dia melihat bahwa itu bukan lilin, tetapi, beberapa sumber cahaya, meskipun dia tidak tahu apa sebenarnya itu. Ini adalah cahaya pertama yang dilihat Bai Xiaochun dalam kehampaan selama seluruh perjalanannya. Wanita hantu tua itu memiliki pelitanya, tetapi itu dipenuhi dengan aura kematian. Dan meskipun dunia abadi memiliki cahaya, itu tidak seperti apa yang dia lihat sekarang, cahaya yang bersinar yang tampaknya mewakili kekuatan hidup. Itu cukup mengejutkan. Bagaimanapun, perjalanannya melalui kehampaan tidak mengungkapkan apa-apa selain kematian. Dan dia juga tahu bahwa Mortal Renegade telah membantai segala sesuatu di langit berbintang, menguranginya menjadi apa yang pada dasarnya adalah kuburan besar. Eternal Immortal Domains adalah satu-satunya tempat di seluruh kehampaan di mana kehidupan ada, dan karena itu, cukup mengejutkan melihat cahaya lilin yang berkelap-kelip ini. Apakah beberapa kelompok orang lain benar-benar selamat? Karena penasaran, ia mengirim kipas yang berharga itu lebih dekat ke lautan cahaya. Benar saja, ia menemukan puing-puing, di tengah-tengahnya adalah daerah yang tampaknya tidak rusak sama sekali. Bahkan, ada sebuah bangunan besar di sana, yang lusinan jendelanya menjadi sumber cahaya. Namun, ada sesuatu yang sangat aneh tentang cahaya itu, sepertinya tidak terlalu cerah. Dan bahkan ketika dia semakin dekat, intensitas cahaya tampaknya tidak berubah sama sekali. Bai Xiaochun segera curiga. Dia telah pergi ke banyak tempat di kehampaan, dan telah melihat banyak hal aneh dan unik. Karena itu, ketika dia berdiri di sana di atas kipas angin, dia hanya mengemas rasa ingin tahunya dan membalikkan kipas angin untuk pergi.
Tidak masalah bahwa ia memiliki basis budidaya kuno, kepribadian dasarnya tidak berubah. Setelah melihat sesuatu yang mencurigakan, dia tidak punya keinginan untuk menyelidikinya. Selanjutnya, fluktuasi yang berasal dari tanda Bai Hao sudah tenang. Pada akhirnya, Bai Xiaochun tahu bahwa dia telah menjadi sangat kuat, tetapi berdasarkan semua yang dia lihat, dia juga tahu bahwa kekosongan ini adalah tempat yang sangat tak terbatas dan misterius. Dalam kekosongan seperti ini, yang terbaik adalah menjaga rasa ingin tahu seseorang. Melewati rangkaian reruntuhan ini, ia mengirim kipas angin berjalan di sepanjang jalannya, dan bersiap untuk terus bekerja dengan nyala api 30 warnanya. Namun, pada saat itulah dia mengerutkan kening dan melihat keluar ke kehampaan di depan dengan mata menyipit. Di sana, di depan ada cahaya. Dan itu tampak persis sama dengan cahaya dari sebelumnya. Mendengus dingin, dia mengarahkan kipas angin di sekitar cahaya, dan terus menyebar rasa surgawi untuk memindai daerah itu. Namun, tak lama, lebih banyak cahaya muncul di depan. "Yah, ini tidak menarik," gumamnya, ekspresinya sedap dipandang. Setelah berkali-kali tes, dia datang untuk menemukan bahwa tidak peduli ke arah mana dia menoleh, atau bagaimana dia mencoba menutupi cahaya, itu akan selalu muncul di depannya. Dan setiap kali, itu sedikit lebih dekat dari sebelumnya. Akhirnya, dia menyadari bahwa dia bisa melihat bentuk-bentuk humanoid bergerak di sisi lain dari jendela. Sekarang, dia bisa mengatakan bahwa reruntuhan ini dulunya jarang dihuni, tetapi telah menjadi rumah bagi penguasa. Dan ruang melingkar yang tampaknya dia tangkap adalah hasil dari formasi mantra yang dibuat oleh orang-orang itu. Dia secara tidak sengaja memasuki area itu, dan kemungkinan tidak akan mudah melarikan diri. Ketika dia memikirkan masalah itu, dia melihat ke jendela yang bersinar, dan bisa mendengar suara tawa samar dan percakapan dari dalam. Pada satu titik, salah satu jendela terbuka, dan seorang wanita muncul, cantik dan genit, berbaikan, tetapi hanya mengenakan pakaian dalam. Melihat Bai Xiaochun, dia melambaikan sapu tangannya ke arahnya dan memberi isyarat kepadanya untuk mendekat. "Hei, kemarilah," katanya, suaranya melewati kekosongan dan ke telinganya. Pada titik ini, matanya melebar, dan dia melihat seluruh bangunan dari atas ke bawah. "Jangan bilang tempat ini bordil," gumamnya, berkedip. Meskipun dia tergoda untuk masuk, dia tahu bahwa dia seharusnya tidak membiarkan keingintahuannya mendapatkan yang terbaik dari dirinya. Mendengus, dia memutar kipas untuk pergi. Sayangnya, ia segera menyadari bahwa satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah melalui simpul pusat pembentukan mantra, yang tidak lain adalah rumah bordil itu sendiri. Sambil mendesah, dia menyadari bahwa dia tidak punya pilihan lain. Dan mengingat dia begitu kuat sehingga bahkan wanita hantu tua itu tidak cocok untuknya, dia memutuskan bahwa tidak ada salahnya memanjakan diri dalam beberapa permainan. Pada saat itu, fluktuasi yang berasal dari tanda Bai Hao menyala, mendorong tampilan aneh dari Bai Xiaochun. Tiba-tiba, dia bertanya-tanya apakah muridnya benar-benar ingin pergi ke rumah bordil. "Lebih senang. Anda telah rusak. Bersihkan tenggorokannya." Dia memutuskan untuk memainkannya dengan aman, dan mengirim akal surgawi untuk menutupi seluruh rumah bordil. Beberapa saat kemudian, dia sedikit tenang, yakin bahwa jiwa-jiwa unik di dalamnya tidak menimbulkan ancaman baginya. "Yah, ayo kita periksa. Meskipun saya tidak begitu tertarik, saya mungkin juga melakukannya untuk murid saya." Bersihkan tenggorokannya, dia memanggil dua budak arkanya untuk bertindak sebagai pengawal, lalu menginstruksikan Bai Xiaochi untuk siap untuk membantunya pada pemberitahuan sesaat jika terjadi sesuatu yang mencurigakan. Kemudian, di bawah tatapan penasaran dari Bai Xiaochi, dia menyombongkan kipas dan menuju rumah bordil. Saat dia mendekat, suara nyanyian, tarian, dan tawa semakin keras. Segera pintu depan terbuka, dan seorang wanita berpakaian seperti nyonya rumah bordil muncul, bunga di rambutnya. Berayun ke depan, dia menatap Bai Xiaochun dengan mata berkilauan. "Gadis-gadis," katanya dengan keras, "kami punya pelanggan." Seluruh kelompok wanita berpakaian bagus semua bergegas ke depan, tersenyum genit di wajah mereka. "Selamat datang. Silahkan masuk. Gadis-gadis di sini pasti akan memuaskan setiap kebutuhan Anda, Tuan." Meskipun memiliki basis budidaya kuno, Bai Xiaochun masih memerah karena dia menemukan dirinya dikelilingi oleh begitu banyak wanita cantik. Bersihkan tenggorokannya, dia kagum pada bagaimana dia bersedia untuk berhati-hati terhadap angin, semua untuk muridnya Bai Hao. "Oh, Haur, setelah merasakan fluktuasi energi Anda, guru rela melakukan apa yang tidak akan pernah ia lakukan dengan normal." Bai Xiaochun benar-benar terkesan dengan dirinya sendiri. Menjentikkan lengan bajunya, dia mengumumkan, "Bawalah makanan terbaikmu dan anggur terbaikmu." Nyonya rumah bordil itu dengan cepat memanggil beberapa pesanan. Sementara itu, para wanita mengantar Bai Xiaochun yang sombong ke gedung. Bagian dalamnya hidup dengan cahaya yang menyilaukan, dan didekorasi dengan luar biasa. Bahkan Bai Xiaochun, yang telah melihat banyak hal dalam hidupnya, terkesan. Meja dan kursi sebenarnya dibuat dari batu giok abadi, begitu pula ubin lantai. Ada juga formasi mantra yang mengatur yang membuat seluruh tempat tampak seperti surga celestial. Lilin yang menerangi interior terbuat dari bahan tanaman obat yang mahal.
Sebagai seorang Grandmaster Dao of Medicine, Bai Xiaochun dapat mengatakan dengan mengendus bahwa setidaknya 7 atau 8 dari tanaman obat tersebut sebenarnya adalah tanaman abadi legendaris dengan nilai tak terhitung. Namun, ada lebih dari 1000 lilin seperti itu, memimpin Bai Xiaochun yang terkejut sampai pada kesimpulan bahwa orang-orang ini jelas sangat kaya. Yang paling mencengangkan dari semua itu adalah bahwa apakah itu perasaan surgawi atau pandangan fisiknya, semua yang ada di sekitarnya bukanlah ilusi. Dengan kata lain bangunan, lilin, dan ubin lantai semuanya nyata. Terguncang, dia membiarkan wanita genit itu menuntunnya ke kursi yang terbuat dari batu giok, tempat dia duduk, jantung berdebar kencang. Para wanita duduk di sekelilingnya, membelai rambut mereka dengan menggoda dan mengobrol dengan suara-suara indah saat makanan dan anggur disajikan. Meskipun menjadi raja yang kuat, pemimpin dinasti Ark Emperor, Bai Xiaochun tidak pernah mengalami memanjakan diri seperti ini. Menambahkan fakta bahwa ia agak lelah karena perjalanan kesepiannya di kehampaan, dan perubahan kecepatan yang tiba-tiba ini sebenarnya sangat menarik. Setelah memeriksa gelas anggurnya dengan cermat, dia tertawa terbahak-bahak dan menenggak seluruh gelasnya. Kemudian dia mulai melahap makanan lezat dan buah roh. Wanita-wanita itu jelas bermain susah payah, dan berganti-ganti antara mengobrol genit dan menjauh dengan malu-malu. Pada satu titik, beberapa orang melangkah maju dan mulai menampilkan nomor musik yang membuat seluruh adegan bahkan lebih semarak dari sebelumnya. 2 handmaidens datang untuk memijat leher dan bahu Bai Xiaochun, dan seorang wanita cantik mulai mengangkat cangkir anggurnya untuk diminum. Adapun Nyonya, dia berdiri ke samping, tersenyum ramah. Kedua budak Arkayan juga dihadiri oleh beberapa wanita dengan patuh. Saat semua suara obrolan, tawa, dan musik bercampur, Bai Xiaochun tertawa keras, dan matanya mulai bersinar dengan cahaya terang. Kalau bukan karena fakta bahwa tanda Bai Hao terus berdenyut, Bai Xiaochun akan dengan santai dan menikmati dirinya sendiri setelah perjalanan panjangnya. Namun, seiring berjalannya waktu, senyum sang nyonya mulai tumbuh semakin misterius. Dan mata para wanita, apakah penari atau musisi, dan bahkan kedua gadis yang memijat Bai Xiaochun, mulai bersinar dengan cahaya misterius. Kuku mereka mulai menjadi hitam dan tumbuh lebih panjang, dan ekspresi mereka mulai menjadi ganas. Rambut mereka bahkan tumbuh lebih panjang. Itu semua terjadi relatif cepat, karena mata Bai Xiaochun tertutup dalam relaksasi. Dalam beberapa saat, nyonya telah sepenuhnya berubah menjadi setan jahat. Mata berkedip-kedip dengan ketamakan, dia melompat ke udara menuju Bai Xiaochun. Rupanya, gerakannya adalah sinyal, semua wanita lain benar-benar berubah menjadi hantu jahat yang menerkam Bai Xiaochun atau 2 budak arkanya. Teriakan melengking memenuhi udara saat musik berhenti, dan lampu lilin tiba-tiba berubah menjadi hijau dan mematikan. Tanahnya juga berbeda, ubin lantai sekarang terbuat dari tulang, membuat seluruh tempat tampak seperti kuburan. Bangunan itu sendiri bahkan tampak layu, sampai tampak seperti kuburan. Anehnya, makanan dan anggur yang lezat tidak berubah, entah bagaimana, hantu-hantu jahat ini benar-benar menghasilkan makanan dan minuman nyata. Ketika semua perubahan ini terjadi, dan ketika para wanita berubah menjadi hantu jahat dan menerjang ke arah Bai Xiaochun dan budak arkanya, Bai Xiaochun duduk di sana, menyenandungkan sedikit nada. Tapi kemudian, matanya terbuka. Diam, katanya, tampak tidak senang. Melambaikan lengan bajunya, dia mengirimkan ledakan energi yang mengirim hantu-hantu jahat jatuh mundur, jeritan sengsara bergema keluar dari mulut mereka, dan tampak kejutan menerangi mata mereka. Budak Arkayan memanfaatkan kekuatan penuh dari basis kultivasi mereka, mengaburkan gerak untuk memblokir pintu masuk depan dan pintu belakang. Perasaan surgawi meletus, mereka mencegah hantu-hantu jahat melarikan diri. Bahkan ketika hantu-hantu jahat itu terus menjerit, dan mereka yang sudah dirugikan oleh Bai Xiaochun terus jatuh ke belakang, dia mengalihkan pandangannya ke Madam. Wajahnya jatuh, dan dia melarikan diri, tetapi sebelum dia bisa, Bai Xiaochun mengulurkan tangan dan meraihnya. Ganti segera, katanya dengan kepala terangkat tinggi. Lord Bai tidak sering melihat hantu kecil biasa. Beraninya kamu bertransformasi dan mencoba menakuti saya. Percepat, obrolan yang cukup. Ubah kembali dan mulailah menari lagi. Selama bertahun-tahun, dia takut pada hantu, dan sepanjang waktu itu, tidak pernah berpikir untuk membayangkan bahwa hari itu akan tiba di mana dia akan menakuti hantu. Sejauh yang dia ketahui, dia hanya selangkah lagi untuk berada di puncak kehidupan. Namun, dia masih merasa seolah ada sesuatu yang hilang, dan mulai merenungkan apakah menggunakan jiwa nyonya untuk menyulap api akan menjadi sentuhan yang sempurna. Namun, pada saat itulah fluktuasi yang datang dari Bai Hao tumbuh lebih intens. Bai Xiaochun berkata, setelah beberapa saat berpikir, dia mendorong jiwa nyonya menuju tanda di punggung tangannya. Begitu mereka berdua menyentuh, tanda itu meletus dengan gaya gravitasi, dan menyeret nyonya yang berteriak ke dalam. Setelah menyerap jiwa nyonya, fluktuasi kepuasan muncul dari tanda Bai Hao, yang kemudian memudar menjadi tenang setelah beberapa saat. Rupanya, hanya jiwa nyonya yang dibutuhkan, Bai Hao tampaknya tidak peduli dengan hantu lain sama sekali. Sambil terkekeh, Bai Xiaochun memukul meja. Aku menghabiskan anggurku. Bawa lagi.
Sebagai tanggapan, semua hantu jahat dengan cepat berubah kembali menjadi wanita cantik, mata mereka bersinar dengan ketakutan ketika mereka melihat Bai Xiaochun. Fakta bahwa dia telah menyerap jiwa nyonya itu mengerikan bagi mereka, membuat mereka gemetar ketakutan. Segera, mereka kembali menyanyi dan menari, dan mulai melayani Bai Xiaochun lagi. Namun, mereka begitu takut sehingga tarian dan nyanyian mereka terpengaruh. Itu sama dengan gadis-gadis yang memijat bahunya. Menutup matanya, Bai Xiaochun menikmati kesuksesannya. Perlahan, para wanita mulai tenang, dan berharap dia akan pergi secepat mungkin. Tentu saja, tidak mungkin Bai Xiaochun membiarkan mereka lolos begitu saja. Dia menikmati sekelilingnya selama 1 hari penuh, membantu dirinya sendiri untuk menikmati makanan lezat dan anggur berkualitas. Malam berikutnya, dia membuka matanya, dan menyadari bahwa sudah waktunya untuk melanjutkan perjalanan kesepiannya melalui kekosongan. Namun, suasana hatinya sangat baik. Lagi pula, jarang menemukan saat-saat kenikmatan seperti ini. Wanita-wanita ini semua adalah jiwa, tapi mereka pasti unik. Akan sangat sia-sia meninggalkan mereka di sini. Mungkin ketika saya kembali ke Ark Emperor Dynasty, saya dapat meminta mereka melakukan sedikit bernyanyi dan menari. Setelah mencapai kesimpulan bahwa ini jelas merupakan ide terbaik, hatinya mulai berdebar. Lagi pula, sejak surat cintanya disita, ia merasa tasnya tidak ada. Dengan mata berbinar, dia berkata, apa yang saya lewatkan adalah nyanyian dan tarian yang bagus. Ya, saya akan membawa mereka. Lain kali aku melihat Saint Emperor, aku akan menunjukkan padanya, dan dia akan sangat iri. Yakin bahwa ini pasti yang terbaik untuk dilakukan, dia melambaikan tangannya ketika dia bangkit. Mulai sekarang, kalian semua perempuan bersamaku. Dengan itu, kekuatan gravitasi meletus yang menyebabkan lebih dari 100 hantu di gedung menghilang ketika mereka ditarik ke dalam tas pegangan Bai Xiaochun. Setelah mencapai itu, mata Bai Xiaochun berkilauan saat ia pergi bekerja membersihkan seluruh rumah bordil. Ubin lantai, kursi, meja, lilin, dan segala sesuatu yang bisa diambil segera hilang. Pada akhirnya, itu tidak lebih dari cangkang kosong, dan hati Bai Xiaochun berdebar saat dia memikirkan keuntungan yang telah dia dapatkan. Tentu saja, dia tidak melupakan makanan lezat dan anggur berkualitas. Setelah memindai seluruh area dengan akal surgawi, ia menemukan bahwa ras apapun yang pernah ada di sini memiliki banyak cadangan tersembunyi. Menjilat bibirnya, dia mengambil semuanya, dan kemudian memindai reruntuhan di sekitarnya untuk terakhir kalinya untuk memastikan dia tidak melewatkan apapun. Merasa sangat senang, dia kembali ke kipas untuk menemukan Bai Xiaoqi menunggunya, ekspresi iri di wajahnya. Tanpa basa-basi lagi, mereka memutar kipas angin dan menuju ke kejauhan. Pada titik ini, pembentukan mantra rumah bordil tidak berfungsi lagi, dan karena itu, mereka dengan mudah melarikan diri dari daerah itu. Saat kipas itu terbang melalui kekosongan, dan saat Bai Xiaochun duduk di sana bersila, terus bekerja pada formula untuk nyala api 30 warna, pengadilan ditahan di dinasti Ark Emperor di Eternal Immortal Domains. Pada saat Bai Xiaochun tidak hadir, masalah yang menjadi perhatian nasional ditangani oleh Zhou Zimo, Song Junwan, Hou Xiaomei, Grand Heaven Master, Giant Ghost King, Li Qinghou, dan Gongsun Waner. Dabao sudah lama tumbuh dewasa, dan berperan sebagai pewaris Bai Xiaochun. Dia tidak impulsif dan suka berperang seperti ketika dia masih muda, meskipun kepribadian dasarnya tidak berubah. Sejauh basis kultivasinya pergi, ia telah membuat kemajuan yang mengejutkan, dan sudah berada di alam demigod. Dalam hal tubuh kedagingan, bahkan Raja Hantu Raksasa harus mengakui bahwa cucunya mungkin adalah orang paling sulit yang pernah dia temui, selain Bai Xiaochun. Basis kultivasi Xiao Xiao sedikit lebih tinggi dari basis Dabao. Namun, dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya dalam beberapa tahun terakhir dalam meditasi terpencil. Dengan semakin banyak celestial, fondasi Ark Emperor Dynasty tumbuh semakin kuat. Namun, karena sudah diketahui umum bahwa Bai Xiaochun berada di pengasingan, desas-desus mulai menyebar. Pembicaraan itu tidak terdengar di dinasti Ark Emperor, melainkan di dinasti Saint Emperor dan dinasti Vile Emperor. Menurut rumor, Bai Xiaochun sebenarnya tidak memiliki kecakapan pertempuran tingkat arcaian. Sebagai gantinya, dia telah membayar harga yang sangat tinggi untuk keluar dalam konflik masa lalu, dan sebagai hasilnya, terpaksa menghabiskan waktu sesudahnya dalam meditasi. Memang benar dia sesekali kembali untuk menghabiskan waktu bersama Xiao Xiao, Dabao, dan seluruh keluarganya. Namun, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk penelitiannya, dan perjalanannya kosong. Kadang-kadang, dia hanya akan kembali setahun sekali, dan tidak akan tinggal lama ketika dia melakukannya. Gosip paling melimpah di dinasti Kaisar Vile, kata Grand Heaven Master. Pasti ada seseorang yang sengaja menyebarkan desas-desus. Jika Yang Mulia tidak segera tampil di muka umum, saya khawatir itu akan menyebabkan perkembangan yang menyusahkan. Yang paling penting dari semua adalah basis kultivasi Yang Mulia. Saat ini, semua orang berusaha untuk membuat rencana untuk apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bai Xiaochun tidak mengunjungi selama beberapa tahun sekarang, dan tidak ada yang tahu tentang fakta bahwa dia sekarang seorang arcaian.
Dan karena dia bertekad untuk berhasil dengan nyala api 30 warna sesegera mungkin, dia tidak meluangkan waktu untuk memeriksa situasi di rumah. Bahkan ketika semua orang di aula besar mengerutkan kening dan mencoba memikirkan saran bagus tentang apa yang harus dilakukan, ledakan besar, gemuruh memenuhi langit di atas. Itu terdengar seperti guntur surgawi, dan itu tidak hanya mempengaruhi dinasti Ark Emperor. Dinasti Saint Emperor dan dinasti Vile Emperor juga mengalami hal yang sama. Semua domain abadi-abadi diisi dengan suara memekakan telinga. Gelombang besar menggulung laut eternal saat seluruh dunia bergetar. Pada saat yang sama, semua orang merasakan tekanan luar biasa turun dari surga. Apa yang sedang terjadi? Surga, apa, suara apa itu? Tak terhitung orang di seluruh dunia yang terkejut. Pada saat yang sama, para ahli paling kuat di 3 dinasti kekaisaran terbang ke tempat terbuka dan melihat ke langit. Itu adalah asal suara, yang mengejutkan semua orang, penguasa yang luar biasa yang telah ada selama bertahun-tahun tanpa pernah bergerak tiba-tiba bergerak. Matanya berkedut. Semua ahli yang kuat bisa merasakannya, dan segera menyebabkan semua pikiran mereka berputar. Raksasa itu bergerak. Aku tidak melihat sesuatu, kan? Dia benar-benar mengejang. Bagaimana mungkin? Legenda sebenarnya benar. Saint Emperor dan Vile Emperor terbang pada waktu yang hampir bersamaan, dan berdiri di atas kota-kota kekaisaran mereka masing-masing. Pandangan muram bisa dilihat di mata Saint Emperor, sedangkan cahaya misterius terlihat di Vile Emperor. Bahkan ketika semua pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya memandang, hati berdebar dengan sensasi krisis yang mematikan, kedutan mata penguasa besar menyebabkan lebih dari 100 batu besar terlepas dari dahinya, dan menembak ke bawah menuju domain abadi-abadi seperti meteor. Mereka bergerak dengan kecepatan luar biasa, dan bahkan tampak sadar diri. Tidak peduli seberapa cepat Saint Emperor dan Vile Emperor bereaksi, mereka tidak bisa memblokir mereka semua. Ledakan besar bergema dari tanah di bawah ini dari dampak orang-orang yang berhasil melaluinya. Tanpa ragu sedikit pun, Saint Emperor mengeluarkan perintah kepada rakyatnya. Semua makhluk langit dan semua dewa akan segera mencari dinasti Saint Emperor untuk batu-batu yang jatuh. Jika ada di antara mereka yang hidup, hancurkan mereka. Perintah serupa diturunkan di dinasti Vile Emperor, kecuali bahwa alih-alih memerintahkan makhluk hidup untuk dihancurkan, mereka harus dikumpulkan. Segera kedua dinasti sepenuhnya dimobilisasi. Bahkan wilayah laut pun tidak terabaikan. Bai Xiaochun tidak hadir, tetapi Grand Heaven Master dan para pemimpin lain dari dinasti Ark Emperor membuat keputusan yang sama dengan yang lainnya, mengirim para dewa dan dewa untuk mencari. Sementara itu, Bai Xiaochun kembali ke kipasnya yang berharga, ekspresi muram saat dia fokus pada sedikit api yang terbentuk di depannya. Transformasi yang terjadi di dalam api ini berbeda dari api 29 warna. Tidak mungkin untuk melihat warna di dalam api, seolah-olah semua warna telah bergabung bersama, membuat api transparan. Bai Xiaochun sudah menyelesaikan garis besar utama formula, dan dengan setiap tes yang dia lakukan, dia beringsut mendekati penyelesaian. Bahkan tetap saja, setelah semua kegagalan, Bai Xiaochun mulai sampai pada kesimpulan, bahwa kesuksesan bukanlah kesimpulan yang hilang. Dia sangat siap, dan sepenuhnya memenuhi syarat dalam hal pengalaman. Namun, setiap kali dia mencoba, masih ada kemungkinan kegagalan yang tinggi. Apakah meramu api 30 warna semuanya beruntung? Dia bergumam. Dia sudah gagal puluhan kali, sesuatu yang akan membuat kebanyakan orang putus asa. Bagaimanapun, setiap kegagalan melibatkan pemborosan jiwa yang sangat besar. Bahkan dengan tumpukan besar yang telah dia bangun, itu masih merupakan kerugian yang mengejutkan. Berdasarkan perhitungannya, ia hanya memiliki cukup untuk sekitar 20 percobaan lagi, setelah itu ia akan kehabisan jiwa. Selama bertahun-tahun bepergian dalam kehampaan, dia tidak mengumpulkan semua jiwa yang ada, tetapi pasti mendapatkan porsi yang baik. Apapun jiwa yang tersebar yang masih tersisa di lokasi acak akan sangat sulit dilacak. Aku harus membuat ini berhasil. Sambil mendesah, dia terus bekerja keras. Beberapa hari kemudian, suara gemuruh yang kuat keluar, dan ekspresi yang tidak sedap dipandang muncul di wajah Bai Xiaochun. Setelah duduk di sana dengan sedikit linglung untuk sementara waktu, dia mulai bekerja lagi. Jadi, hari-hari berlalu. Sebulan kemudian, ia mengalami 8 kegagalan lagi, masing-masing tampaknya karena alasan yang berbeda. Dia masih tidak tahu apa masalahnya. Sebulan lagi berlalu, dan dia mulai membentuk inti dari sebuah gagasan tentang apa yang sedang terjadi. Sesi sulap berikutnya berjalan sangat lancar. Jantungnya berdebar kencang, dan dia berhenti bernapas ketika dia benar-benar fokus pada tugasnya. Pikirannya mengosongkan segalanya, saat dia berkonsentrasi penuh pada lautan api. Jumlah waktu yang tidak diketahui berlalu. Akhirnya, ia mulai mendapatkan kembali kemampuannya, di mana ia mendapati dirinya memandang lidah api yang menyilaukan, melayang tepat di depannya. 30 warna menggigil dengan kegembiraan, dia memikirkan kembali semua kerja keras yang telah dilakukan saat ini, dan seperti apa rasanya membangkitkan Bai Hao. Dan kemudian, dia mulai tertawa di bagian atas paru-parunya. Mengambil napas dalam-dalam, dia perlahan-lahan menggerakkan lidah api 30 warna ke arah tanda di punggung tangannya.
Saat dia melakukannya, jiwa Bai Hao mulai memancarkan fluktuasi intens yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih senang, gumamnya, dan dengan itu, dia mengambil nyala api 30 warna yang telah dia kerjakan dengan keras selama bertahun-tahun, dan menghabiskan sumber daya yang besar dan upaya untuk menyulap dan menempatkannya pada sasaran. Begitu dia melakukannya, cahaya yang mempesona meletus. Bertahun-tahun yang lalu, Bai Hao telah mengorbankan dirinya untuk menyulap nyala api 22 warna yang ia butuhkan untuk menyelamatkan Bai Xiaochun dari saat krisis. Sebagai imbalannya, Bai Xiaochun membayar harga yang sangat besar untuk membangkitkan Bai Hao dari dalam tanda yang dulunya adalah miliknya. Saat cahaya yang menyinari tanda itu semakin terang, kegelisahan Bai Xiaochun meningkat. Dia menatap dan menatapnya, sampai akhirnya, tanda naik dari tangannya untuk melayang di depannya, dan kemudian mulai memancarkan fluktuasi jiwa. Fluktuasi tumbuh lebih kuat ketika gambar jiwa mulai terbentuk. Bahkan ketika Bai Xiaochun memandang itu menjadi Bai Hao. Lebih senang. Dia bernapas dengan bersemangat. Kelopak mata Bai Hao berkibar, dan dia membuka matanya. Bingung pada awalnya, tatapannya akhirnya jatuh ke Bai Xiaochun, dan getaran melewatinya. Menguasai. Senyum lebar muncul di wajah Bai Xiaochun. Dia telah menunggu bertahun-tahun untuk reuni ini, dan kegembiraan menyebabkan dia mulai tertawa. Kenangan Bai Hao masih sedikit campur aduk, tetapi ketika dia melihat tuannya, semuanya tampak baik-baik saja, dan dia menjadi tenang. Lagi pula, selama bertahun-tahun, gurunya adalah satu-satunya keluarga. Sekarang mereka kembali bersama, semuanya tampak tenang dan stabil. Perlahan-lahan, senyum juga muncul di wajah Bai Hao. Sambil berlutut, dia bersujud 3 kali. Sudah begitu lama, Tuan. Tawa menjadi hangat, dan sukacita berubah menjadi cinta keluarga. Akhirnya, Bai Xiaochun dan Bai Hao mulai berbicara, dan kata-kata itu sepertinya tidak pernah berakhir. Saat Bai Xiaochun menyombongkan diri, Bai Hao secara bertahap mulai memahami semua yang telah terjadi setelah dia meninggal. Dia belajar tentang bagaimana realem Heavenspan telah dihancurkan, dan belajar tentang domain abadi-abadi. Dia mendengar kemuliaan yang telah dicapai tuannya, dan bagaimana bangsa perkasa ketiga bangkit karena dia. Oh, benar. Tuanmu yang mulia sekarang seorang Arkean. Pernahkah Anda mendengar tentang Arkans? Hanya ada 3 di seluruh domain abadi-abadi. Dan aku bukan hanya seorang Arkean biasa. Aku bisa dengan mudah menghancurkan kaisar-kaisar jahat dan kaisar Sein. Dari samping, Bai Hao berkedip beberapa kali. Namun, dia mengenal Bai Xiaochun dengan baik, dan mengerti apa yang dia sukai. Dengan mata berbinar penuh hormat, dia berkata, Tuan, kamu selalu tak tertandingi di bawah surga. Tidak masalah kemana Anda pergi, Anda selalu menyebabkan keributan besar. Aku bahkan tidak bisa mencocokkanmu dalam hal itu. Saya kira saya harus melakukan yang terbaik untuk meningkatkan. Menanggapi sanjungan tulus Bai Hao, Bai Xiaochun tertawa. Kemudian dia menunjuk ke arahnya dan mencoba untuk bertindak sedikit lebih serius meskipun itu sulit. Lebih senang, salah satu hal yang selalu saya sukai tentang Anda adalah bahwa Anda selalu mengatakan yang sebenarnya. Tidak buruk sama sekali. Bai Hao terkekeh. Selama tuannya bahagia, maka dia bahagia. Dan hanya memikirkan segala hal yang telah dilalui oleh gurunya untuk membangkitkannya menyebabkan perasaan hangat muncul di hatinya. Pada titik ini, Bai Xiaochun melambaikan tangannya, dan akan meluncurkan lebih banyak lagi sombong, ketika tiba-tiba, menara besar di gunung di dalam wajah kipas, yang menaungi Dao Essence of Life and Death tiba-tiba bergetar, dan mulai memancarkan cahaya hitam dan putih. Rahang Bai Xiaochun segera jatuh, dan ke samping, Bai Xiaochi menangis, esensi Dao hidup dan mati diserap. Surga, bagaimana ini mungkin? Beberapa saat yang lalu, robot roh telah mengejek kesombongan Bai Xiaochun, tapi sekarang, dia terbang langsung ke menara kehidupan dan kematian Daois. Bai Xiaochun juga bergegas diikuti oleh Bai Hao, keduanya terlihat sangat serius. Saat memasuki wajah kipas, Bai Xiaochun mengirim akal surgawi ke menara, di mana ia melihat mayat Song Ke mengambang di udara. 2 aliran kabut yang terbentuk dari Dao Essence of Life and Death telah melilitnya, dan perlahan-lahan memberi makan ke dalam tubuhnya. Dia benar-benar berhasil. Bai Xiaochi berkata tanpa berpikir. Tidak mungkin, itu tidak masuk akal. Tiba-tiba menyadari dia berbicara keras-keras, dia megap-megap dan memandang Bai Xiaochun. Setelah menyadari bahwa dia benar-benar fokus pada Song Ke, dia menghela nafas lega. Yang benar adalah bahwa peluang keberhasilan jauh lebih rendah daripada yang ditunjukkan Bai Xiaochi bertahun-tahun lalu. Bagaimanapun, menara ini hanya berada pada tahap awal penelitian oleh Worldly Daoist. Namun, sekarang, teorinya terbukti benar. Song Ke, Bai Xiaochun bergumam. Meskipun Song Ke masih memiliki aura kematian yang mendalam, dia tampak berbeda sekarang, dan jelas berbalik dari kedalaman ketiadaan. Tanpa ragu, Song Ke menyatu dengan Dao Essence of Life and Death, dan jika dia berhasil, maka sangat mungkin dia akan hidup kembali. Selanjutnya, basis kultivasinya mungkin akan berbeda, meskipun tidak mungkin untuk mengatakan dengan pasti bagaimana caranya.
Sayangnya, Bai Xiaochun tidak memiliki cara untuk menentukan detailnya. Adapun Bai Xiaoqi, setelah pulih dari keterkejutan awalnya, dan menyadari apa yang dipikirkan Bai Xiaochun, ia dengan cepat memberikan masukan lebih lanjut. Tuanku, rekan Daois ini bisa bergabung dengan Dao Essence dengan sangat baik. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan persetujuan dari dunia manapun, dan dengan demikian tidak akan bisa menjadi penguasa sejati, dia akan sekuat yang Anda bisa dapatkan tanpa mencapai level itu. Dia akan berada di alam kuasi sovereign. Namun, apakah proses fusi berjalan cepat atau lambat akan tergantung pada nasib baiknya sendiri. Bagaimanapun, hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bai Xiaoqi menatap Song Ke, emosi campur aduk di wajahnya. Inti dari kehidupan dan kematian Dao adalah Dao dari Daois duniawi, Imperator abadi. Jika Song Ke berhasil dalam proses fusi, maka dalam beberapa hal ia akan menjadi penerus sejati ajaran inti dan doktrin Daois duniawi. Setelah mendengar penjelasan Bai Xiaoqi, dan meluangkan waktu untuk memeriksa Song Ke, hati Bai Xiaochun melompat dengan gembira. Bisa dikatakan bahwa Bai Hao telah menyelamatkan nyawa Bai Xiaochun, tetapi Song Ke telah menyelamatkan nyawa rekan-rekan Daoisnya dan anak-anak yang belum lahir. Itu adalah kebaikan yang Bai Xiaochun tidak akan pernah bisa lupakan. Mata bersinar, dia menghela nafas, menggenggam tangan, dan membungkuk pada Song Ke. Lalu dia berbalik dan pergi. Pada saat itu, 3 dinasti kekaisaran di domain abadi-abadi sedang dalam proses memburu potongan batu yang jatuh, dan entah menangkap makhluk hidup yang mereka temukan, atau menghancurkannya. Namun, semuanya tidak berjalan dengan baik. Batu-batu itu terinfeksi aura yang berdaulat, dan menyebabkan daerah tempat mereka mendarat membusuk. Jika mereka ditemukan dengan cepat, efeknya dapat diperangi sampai batas tertentu. Sayangnya, beberapa daerah mensyaratkan bahwa surga campur tangan. Sebulan berlalu, dan meskipun banyak batu telah dilacak, semuanya benar-benar padat. Hampir tidak ada yang tampaknya mengandung klon darah dan daging dari penguasa di atas. Bahkan, sejauh ini, hanya satu batu yang muncul dengan klon di dalamnya, dan itu ada di dinasti Saint Emperor. Di satu lokasi dekat perbatasan Ark Emperor dinasti dan dinasti Vile Emperor, Giant Ghost King terbang di udara. Sebagai seorang celestial, dia sudah merawat 7 batu yang jatuh, yang semuanya dia hancurkan atau kumpulkan. Saat ini, dia sedang menuju ke suatu daerah di mana salah satu bawahan dewanya telah menemukan batu lain yang jatuh. Untungnya, itu adalah daerah hutan belantara yang terpencil di mana tidak ada yang tinggal. Karena itu, efek dari busuk yang menyebar tidak terlalu merugikan. Selanjutnya, basis budidaya langit Raja Hantu Raksasa mampu meniadakan efek busuk. Saat ia terbang, lokasi batu itu sendiri semakin dekat. Setelah berurusan dengan batu ini, aku akan kembali ke kota, pikirnya, mendesah. Saya khawatir akan ada banyak konsekuensi untuk acara ini. Lintasan Raja Hantu Raksasa membawanya lebih dekat ke perbatasan dinasti Vile Emperor setiap saat. Akhirnya, ia menemukan dirinya berada di luar baskom yang luas di tanah. Itu tidak terlalu besar, tetapi tanah di daerah itu semuanya hitam hangus, dengan gumpalan asap hitam naik di mana-mana. Di tengah baskom ada sepotong batu. Itu seukuran kepalan tangan, dan berdenyut dengan cahaya redup yang aneh. Bahkan, batu itu sendiri tampak bergeser ukuran dan bentuknya sesuai dengan beberapa pola aneh. Itu hampir tampak seperti detak jantung. 8 dewa dari dinasti Ark Emperor sudah memiliki area yang terkunci, tetapi mereka tidak cukup kuat untuk berurusan dengan kekuatan korosif yang datang dari batu, dan dengan demikian, belum mendekatinya. Setelah melaporkan masalah ini, mereka hanya menunggu Raja Hantu Raksasa tiba. Ketika mereka melihatnya mendekati, mereka segera bangkit dan memberikan salam resmi. Raja Hantu Raksasa melambaikan tangannya sebagai tanggapan, dan tanpa mengatakan apa-apa terbang tepat ke baskom. Denyut-denyut kekuatan korosif dapat mencairkan setengah dewa di tempat, tetapi tidak akan membahayakan makhluk surgawi dalam jangka pendek. Namun, Giant Ghost King mulai berdenyut dengan asap hitam. Sadar bahwa efeknya dapat merusak jika dia membiarkannya berlanjut terlalu lama, dia bergegas ke batu, lalu meraih dan meraihnya. Sama seperti yang dia miliki dengan beberapa batu lain yang telah dia tangani, dia juga memindainya dengan perasaan surgawi. Ketika dia melakukannya, ekspresinya berkedip, dan matanya melebar. Itu tidak solid. Yang mengejutkannya, indera surgawinya telah mengungkapkan sesuatu di dalam batu yang menyerupai kadal yang belum lahir. Bahkan ketika Raja Hantu Raksasa memindainya dengan akal surgawi, benda itu menggeliat. Pada awalnya, Raja Hantu Raksasa bersemangat untuk menemukan sesuatu yang berbeda dari batu-batu lain yang dia temui sejauh ini. Sadar betapa berharganya item ini, dia segera berbalik untuk menuju ke Ark Emperor City. Namun, dalam sekejap itu, dengusan dingin menggema keluar dari langit, yang mengubah seluruh area menjadi lautan api. Api hitam bergerak terlalu cepat untuk dihindari oleh para dewa, dan mereka menjerit ketika mereka kewalahan dan berubah menjadi abu. Vile Emperor, Raja Hantu Raksasa menggeram. Dia telah menyaksikan Bai Xiaochun melawan kaisar-kaisar jahat, dan selama bertahun-tahun, telah berunding dengan Gongsun Waner tentang dia.
Dengan demikian, begitu indranya mengatakan kepadanya bahwa Kaisar Vile hadir, dia segera mengirim pesan peringatan ke Ark Emperor City. Sayangnya, lautan api bergerak begitu cepat sehingga dalam beberapa saat itu seperti tangan besar, membungkus Raja Hantu Raksasa. Tidak peduli bagaimana dia mencoba melawan atau melarikan diri, basis budidayanya terlalu rendah. Oleh karena itu, tangan itu membungkusnya dan menyeretnya dengan paksa ke langit. Di sana, Kaisar Vile melayang-layang, mengenakan jubah kekaisaran, tangannya menggenggam di belakang punggungnya dan wajahnya benar-benar tanpa ekspresi. Mengabaikan tangan api, dia fokus pada batu, yang dia ambil dan perhatikan dengan ama. Yang mengejutkan, dia kemudian menyerap batu itu ke tangannya, lalu matanya bersinar dengan cahaya aneh, dan auranya meningkat dalam kekuatan dengan porsi yang signifikan. Masih dalam tangan api adalah Raja Hantu Raksasa, darah mengalir keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya. Dia terluka sangat parah sehingga dia sekarang tidak sadarkan diri. Akhirnya, Kaisar Vile memandangnya, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Ark Emperor City. Dengan mata menyipit, dia dengan tenang bergumam, sudah bertahun-tahun berlalu, Bai Xiaochun. Apakah Anda benar-benar memiliki kecakapan pertempuran kuno? Mempertimbangkan berapa banyak waktu telah berlalu tanpa Bai Xiaochun benar-benar melakukan sesuatu, baik dia dan Saint Emperor mengalami kesulitan menentukan kebenaran masalah. Di masa lalu, Bai Xiaochun mengandalkan Luminescence Archaean. Tetapi pada tahun-tahun yang telah berlalu, Kaisar Vile telah dengan sabar bekerja pada cara untuk meniadakan efeknya. Dan sekarang, yakin bahwa masalah besar sudah dekat, dia gatal untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan Bai Xiaochun. Sambil terkekeh, dia meraih Raja Hantu Raksasa dan kemudian terbang. Segera setelah itu, sebuah dekrit darmik dikirim dari kaisar-kaisar jahat sampai ke kota Kaisar Agung. Isinya tidak kabur, Raja Hantu Raksasa telah masuk tanpa izin di wilayah dinasti Kaisar Vile, dan berusaha mencuri meteorit. Atas kejahatannya, kaisar-kaisar jahat telah menangkapnya untuk dihukum. Dekrit darmik adalah pesan yang jelas kepada semua domain abadi-abadi bahwa Kaisar Vile ingin Bai Xiaochun pergi ke kota Kaisar Vile untuk membebaskan Raja Hantu Raksasa. Mustahil untuk menyembunyikan fakta bahwa dia ingin menyelidiki Bai Xiaochun, dan itu bahkan menyebabkan mata Santo Kaisar menyipit. Di satu sisi, dia dan Bai Xiaochun telah membentuk aliansi, tetapi di sisi lain, dia sudah lama menduga bahwa kecakapan pertempuran Bai Xiaochun yang sebenarnya lebih lemah daripada yang dia kira sebelumnya. Oleh karena itu, ujian kecil oleh kaisar-kaisar jahat ini sebenarnya adalah hal yang baik baginya. Beberapa penyelidikan tidak akan menyakitiku, tetapi jika Bai Xiaochun binasa, itu akan memiliki konsekuensi negatif. Karena itu, Saint Emperor memutuskan untuk memantau situasi dengan cermat dan bersiap untuk campur tangan jika perlu. 3 hari berlalu, dan tidak ada tanggapan dari Ark Emperor City. Kecurigaan kaisar-kaisar jahat semakin dalam, begitu pula kecurigaan rakyatnya. Sementara itu, tokoh-tokoh penting di Ark Emperor City mulai gelisah, orang-orang seperti Zhou Zimo dan Grand Heaven Master. Mereka semua tahu bahwa kaisar-kaisar jahat sedang menguji Bai Xiaochun, dan bahwa jika dia tidak muncul, itu akan mengungkapkan keadaan kekuasaan mereka yang lemah. Dan jika Bai Xiaochun benar-benar lemah, atau mereka menunggu terlalu lama untuk melakukan sesuatu, Raja Hantu Raksasa kemungkinan akan berada dalam bahaya besar. Pada saat itu, Song Junwan, Zhou Zimo dan Hou Xiaomei pergi ke fasilitas meditasi terpencil Bai Xiaochun, bergabung dengan Grand Heaven Master dan Gongsun Waner. Bersama-sama, mereka mengirimkan perasaan surgawi dengan harapan membangkitkan Bai Xiaochun dari trans meditatifnya. Namun, perasaan surgawi mereka tidak mendapat reaksi. Bahkan ketika kecemasan mereka mulai meningkat, pintu kamar berayun terbuka, dan Bai Xiaochun muncul. Namun, semua orang bisa langsung mengatakan bahwa dia sebagian transparan, dan jelas merupakan tiruan. Sebelum ada di antara mereka yang bisa mengatakan apapun, dia berkata, "Saya tahu apa yang terjadi. Diri sejati saya sudah dalam perjalanan." Lalu, dia tiba-tiba mulai bersinar dengan cahaya terang. Semua orang, dari Grand Heaven Master hingga Gongsun Waner, terguncang oleh cahaya itu, yang menyilaukan bahkan ke surga. Ketika cahaya semakin terang, semua orang yang hadir menggigil ke jiwa mereka, hasil dari aura yang kuat yang menyebabkan pikiran mereka berputar. Tak lama, cahaya mulai menyatu menjadi bentuk seseorang. Itu hampir seperti teleportasi saat diri sejati Bai Xiaochun terwujud di tempat yang tepat sebagai klonnya. Ketika dia menjadi jelas, mereka menyadari bahwa dia tampak berbeda. Rambutnya sedikit lebih panjang, dan dia benar-benar terlihat lebih muda. Namun, ada sesuatu yang mendalam pada matanya, seolah-olah mengandung bintang, dan pada saat yang sama, ada lubang hitam yang bisa menyeret apa saja ke dalam mereka. Matanya membuat semua orang terguncang, terlepas dari tingkat basis kultivasi mereka, termasuk bahkan Gongsun Waner, yang berada di alam celestial akhir. Kembali selama perjalanannya melalui kekosongan, dia biasanya akan menjaga auranya di tempat terbuka, dan meskipun dia sudah mencabutnya, tiruannya telah membuatnya sadar akan apa yang telah dilakukan Kaisar Vile terhadap Raja Hantu Raksasa.
Dan dengan demikian, amarah membara di dalam hatinya, dan beberapa auranya berhasil menyelinap keluar, menyebabkan kejutan di antara mereka yang hadir. Grand Heaven Master yang terguncang adalah yang pertama pulih. Menggenggam tangan, dia membungkuk pada Bai Xiaochun. Salam, Kaisar Agung. Semua orang mengikuti, termasuk Song Junwan, Zhou Zimo, dan Hou Xiaomei. Salam, Kaisar Agung. Aku akan mengurus semuanya, katanya, matanya hangat. Jangan khawatir. Zhou Zimo, Song Junwan dan Hou Xiaomei semuanya tampak santai, percaya diri bahwa ia dapat menyelesaikan kesulitan apapun. Sudah lama sejak terakhir kali mereka bersatu kembali, jadi dia meluangkan waktu untuk merangkul ketiga istrinya. Song Junwan tersenyum hangat, dan perut Hou Xiaomei sudah terlihat besar. Namun, mereka berdua tahu bahwa Zhou Zimo telah menganggap penculikan ayahnya lebih buruk daripada mereka berdua, dan diam-diam mengindikasikan bahwa dia harus memberi sedikit kenyamanan padanya. Ketika dia mengalihkan pandangannya ke arahnya secara khusus, dia bisa melihat betapa merah matanya. Aku akan mendapatkan ayah mertua kembali, katanya lembut, dan juga membuat dinasti Vile Emperor membayar untuk ini. Setelah saya kembali, saya tidak akan pergi ke meditasi terpencil untuk sementara waktu. Dengan itu, dia kabur bergerak menembak tinggi ke langit. Bai Xiaochun telah kembali tepat ke tengah-tengah situasi tegang. Masalah dengan Raja Hantu Raksasa telah terjadi tanpa peringatan, dan jika masalah hanya diserahkan kepada klon yang ditinggalkannya, maka tidak mungkin untuk mengatakan apa yang bisa terjadi. Untungnya, Bai Xiaochun akhirnya menyelesaikan beberapa tugas penting. Bai Hao telah dibangkitkan, Song Ke menunjukkan tanda-tanda bangun, dan basis budidaya Bai Xiaochun sekarang berada di alam Arcayan. Pertarungannya dengan wanita hantu tua, dan sesi sparring regulernya dengan dua budak arkanya, telah mendorong kecakapan pertempurannya ke titik di mana dia sekarang jauh lebih percaya diri daripada sebelumnya. Jika musuhnya bukan Kaisar Vile, Bai Xiaochun akan dengan mudah menyerang seperti kilat, menghancurkannya, dan mengambil kembali Raja Hantu Raksasa. Tetapi dia telah belajar bertahun-tahun yang lalu bahwa kaisar-kaisar jahat ini adalah seorang penipu, dan mengingat apa yang telah dia pelajari dari ingatan-ingatan Daois duniawi, dia telah lama sampai pada kesimpulan tentang masalah ini. Kaisar Vile penipu ini pasti ada hubungannya dengan mortal renegade iblis imperator. Saat Bai Xiaochun bersiul di udara, matanya menyipit dengan pikiran, tetapi segera, mereka akan meledak dengan niat membunuh. Tidak masalah teknik apa yang dimiliki Kaisar Vile di lengan bajunya, Bai Xiaochun tahu bahwa pada saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain bertarung. Kalau tidak, Raja Hantu Raksasa akan dalam bahaya. Dan selain itu, Kaisar Vile tidak akan pernah berhenti menyelidikinya. Bai Xiaochun ingat bagaimana ketika anak-anaknya lahir, Kaisar Vile telah memberinya hadiah berupa darah berdaulat terbungkus batu hitam. Perasaan bahaya yang ia alami dari batu itu telah membuatnya marah saat itu, tetapi ia terpaksa tidak melakukan apapun. Sekarang, dendam baru menumpuk di atas yang lama, menyebabkan niat membunuhnya tumbuh lebih kuat. Suara gemuruh bergema di sekitarnya saat dia meninggalkan wilayah Ark Emperor Dinasti dan memasuki tanah dinasti Vile Emperor. Mempertimbangkan kecepatan yang dia mampu, tidak butuh waktu lama sebelum dia melihat trisula yang sangat besar naik ke langit di depannya, di sekelilingnya terbungkus naga tulang. Di tengkorak naga itu tidak lain adalah istana kekaisaran Vile Emperor. Dia menggeram, suaranya bergema seperti guntur surgawi. Semuanya bergetar menanggapi kata-katanya, dan semua pembudidaya di Vile Emperor City, bahkan para celestial, memandang dengan kaget. Ini Ark Emperor. Semua orang di kota tahu bahwa kaisar-kaisar jahat telah menangkap tawanan Raja Hantu Raksasa, dan juga mengetahui keputusan dharmanya, menuntut agar Kaisar Lengkungan Bai Xiaochun datang untuk membebaskan bawahannya. Meskipun beberapa dari mereka sedikit khawatir tentang apa yang mungkin terjadi, kebanyakan dari mereka bersemangat, dan yakin bahwa Bai Xiaochun bukan tandingan Kaisar Vile mereka. Lagi pula, hanya dengan bekerja sama dengan Saint Emperor, Bai Xiaochun telah berhasil melawan Kaisar Vile hingga terhenti bertahun-tahun sebelumnya. Kali ini, kaisar-kaisar jahat telah berani mengambil inisiatif, dan oleh karena itu, semua orang berasumsi bahwa dia siap. Namun, semua kepercayaan diri itu mulai runtuh begitu orang mendengar suara Bai Xiaochun yang meledak. Saat kota bergetar secara fisik, asap hitam meletus dari lokasi tertentu di dalam istana kekaisaran, naik ke langit untuk mengambil bentuk wajah besar. Bai Xiaochun. Kata wajah itu, suaranya berdenyut dengan kekuatan yang menakjubkan yang merupakan penanggulangan sempurna bagi Bai Xiaochun. Orang lain akan terpaksa melambat, tetapi bukan Bai Xiaochun. Mata berkedip dengan cahaya dingin, dia berkata, di mana Anda mendapatkan nyali seperti itu, Kaisar Vile? Jika Anda ingin membatalkan perjanjian kami, baiklah, tetapi beraninya Anda menculik ayah mertua saya. Dia melambaikan tangannya, dan seketika, 8 sinar Arcayan Luminescence muncul di atas dan menembak ke arah wajah Vile Emperor yang diproyeksikan. Mereka tidak berbasa-basi. Bai Xiaochun datang untuk bertarung, sebuah fakta yang terungkap dari bagaimana ia secara instan memanggil Luminescence Arcayan-nya. Sebagai tanggapan, mata kaisar-kaisar jahat bersinar dengan cahaya misterius, dan senyum sinis muncul di wajahnya.
Apakah itu satu-satunya yang bisa kamu lakukan, Bai Xiaochun? Wajah besar itu terdistorsi ketika 9 lampu terang muncul di dalam asap. Pemeriksaan lebih dekat mengungkapkan bahwa lampu-lampu itu 9 kristal besar, yang mengirim sulur-sulur keluar untuk saling terhubung, dengan cepat menjadi cermin hitam besar. Cermin itu terbentuk segera setelah luminescence Archaean tiba. Namun, ledakan-ledakan yang diantisipasi semua orang tidak terjadi. Anehnya, cermin itu bertindak seperti kumpulan lumpur, yang dengan mudah menelan luminescence Archaean. Jika hanya itu yang kamu miliki, Kaisar Vile berkata dengan dingin, maka, aku harus mengatakan aku sangat kecewa. Dia keluar dari istananya dan melayang ke udara, berhenti di depan cermin kristal auranya yang kuno mengamuk. Tentu saja, sorakan besar dapat terdengar dari dalam kota Kaisar Vile, dan banyak pembudidaya melangkah maju dan menggenggam tangan sebagai salam. Bai Xiaochun tidak mengatakan apa-apa dalam menanggapi melihat cermin terbentuk dari 9 kristal. Melambaikan tangan kanannya, dia memanggil 10 balok Archaean Luminescence lagi, yang semuanya menembak langsung ke arah Vile Emperor. Itu tidak akan berhasil, kata kaisar-kaisar jahat, sambil memegangi tangannya di belakang, senyum tipis terlihat di wajahnya. Aku sudah membuat penghitung sempurna untuk pendaratan Archaeanmu. Anda tidak akan dapat menghancurkan kristal kekaisaran Vile saya. Cermin ilusi tiba-tiba melesat ke depan, melewatinya untuk memblokir semua tembakan Archaean Luminescence. Ledakan gemuruh terdengar ketika Archaean Luminescence menghilang, dengan cermin yang tersisa tampaknya tidak rusak. Itu hampir 20, Bai Xiaochun. Apakah Anda memiliki foto yang tersisa? Saya sangat ingin tahu berapa total yang Anda miliki. Kaisar Vile masih belum melepaskan tangannya dari belakang, dan senyumnya terus memancarkan cemoohan. Karena Vile Emperor ini terhubung dengan renegade mortal dalam beberapa cara, Bai Xiaochun tahu bahwa tidak peduli seberapa besar dia ingin melawannya, dia harus berhati-hati. Oleh karena itu, ia menjaga markas kultivasinya tersembunyi dengan baik, membuatnya tampak bagi kaisar-kaisar jahat bahwa ia masih seorang celestial. Bahkan ejekan kaisar-kaisar jahat tidak bisa membuatnya mengungkapkan basis kultivasinya yang sebenarnya. Selain itu, dia punya banyak kartu truf untuk dipanggil, jadi kecuali Kaisar Vile benar-benar menyerangnya dengan kekuatan, dia tidak akan memanfaatkan kekuatan penuh dari pertempurannya. Kamu ingin lihat? Baik, saya akan menunjukkan kepada Anda berapa banyak tembakan yang saya miliki. Sambil terkekeh, dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya dan kemudian melambaikan jarinya, menyebabkan langit bergetar ketika lebih dari 50 sinar cahaya muncul. Semua orang di Vile Emperor City terkejut dengan hal itu, dan mulai berteriak ketakutan. Sangat banyak. Surga, bukankah semua orang mengatakan bahwa Arc Emperor hanya memiliki sekitar 20 tembakan Archaean Luminescence-nya? Sebaliknya, Kaisar Vile tampaknya tidak khawatir. Meskipun dia terkejut, dia masih percaya diri, dan hanya menonton ketika 50 sinar Archaean Luminescence menembak ke arah cermin hitamnya. Suara gemuruh yang intens kemudian bisa terdengar ketika cahaya diserap oleh cermin, yang masih tampak sama tangguh dan tahan lama seperti sebelumnya. Kaisar Vile tertawa terbahak-bahak. Jadi, itu batasmu, ya. Bisa saja kamu. Namun, sebelum dia bisa mengatakan hal lain, Bai Xiaochun melambaikan tangannya lagi. Kali ini, 100 sinar cahaya muncul di atas. Pemandangan yang mengejutkan, bahkan mata kaisar-kaisar jahat membelalak dan pikirannya mulai berputar. Namun, sebelum ada yang bisa membungkus pikiran mereka tentang apa yang terjadi, Bai Xiaochun melakukan gerakan mantra lain, menyebabkan kelompok lain lebih dari 100 balok muncul. Total, sekarang ada 267 balok. Dan jika ada yang menghitung dengan cermat berapa banyak tembakan yang telah ia gunakan, mereka akan menyadari bahwa itu adalah total 361. Itulah tepatnya berapa banyak tempat bermain yang ada di papan Go di kapal di wajah penggemar, dan merupakan batas sebenarnya dari kemampuan surgawi. Saat ini, hampir 300 balok Archaean Luminescence menyebabkan semua langit dan bumi bergetar. Mustahil, Kaisar Vile bernafas, tampak terguncang. Bukan hanya dia, dalam dinasti Saint Emperor menyaksikan pertempuran berlangsung, dan juga benar-benar terkejut. Kau bilang ingin melihat seberapa banyak yang bisa kulakukan sekaligus, benar Kaisar Vile. Melambaikan kedua tangan di depannya, Bai Xiaochun mengirim hampir 300 tembakan Archaean Luminescence ke arah Vile Emperor seperti hujan cahaya terang. Mata Kaisar jahat benar-benar merah karena cermin hitamnya mulai mengembang hingga batas penuh. Itu melakukan segalanya dengan kekuatannya untuk memegang teguh sebagai satu berkas cahaya setelah yang lain menembus ke dalamnya. Namun, tidak masalah seberapa tahan lama dan tangguh cermin itu tidak bisa berdiri untuk luminescence Archaean begitu banyak, dan segera, retakan menyebar di permukaannya. Setelah itu memblokir sekitar 80% dari tembakan masuk Archaean Luminescence, itu tidak bisa bertahan lagi, dan hancur menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Adapun 9 kristal kekaisaran Vile bahwa Kaisar Vile telah bekerja begitu keras untuk membuat, dan bahkan menggunakan kekuatan hidupnya sendiri untuk menempa, mereka semua hancur. Ketika itu terjadi, ledakan memekakan telinga meletus mengguncang hampir setengah dari domain abadi-abadi.
Itu hampir tampak seperti kiamat telah tiba ketika gelombang kejut besar menyebar di seluruh tanah, menggulingkan gunung, menghancurkan tanah, dan bahkan mengancam untuk membelah langit. 361 sinar arcaian luminescence adalah angka yang keterlaluan. Semua orang yang hadir untuk menyaksikannya merasakan pikiran mereka terguncang, dan mereka yang sering bertanya-tanya tentang berapa banyak tembakan yang benar-benar dimiliki oleh Bai Xiaochun sekarang benar-benar hancur. Aku tidak percaya dia punya begitu banyak. Bagaimana mungkin? Surga, lebih dari 300. Entah Ark Emperor semakin kuat, atau dia tidak pernah terdorong sampai benar-benar memanggil kekuatan penuh kartu trufnya sebelumnya. Ada terlalu banyak orang yang terkejut dalam dinasti Vile Emperor untuk dihitung. Adapun dinasti Saint Kaisar, hanya Saint Kaisar dan para Celestial yang bisa mengamati pertempuran melalui akal surgawi. Namun, mereka semua juga benar-benar heran. Itu terutama berlaku untuk Saint Emperor. Dia tidak pernah bisa menebak bahwa Bai Xiaochun akan memiliki begitu banyak luminescence arcaian. Lebih dari 300 tembakan sudah cukup untuk mengguncang surga dan bumi, dan akan cukup untuk memaksanya mundur. Pada saat yang sama, dia habis-habisan dalam bertarung melawan kaisar-kaisar jahat di masa lalu. Tapi sekarang, Kaisar Vile tampak jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Sebagai contoh, kristal kekaisaran-kekaisarannya tampaknya mampu bertahan melawan hampir semua kemampuan surgawi di alam arcaian. Saint Emperor akan dipaksa untuk membayar mahal untuk menghancurkan kristal-kristal itu, dan juga akan terluka dalam prosesnya. Bagaimana mungkin mereka berdua menjadi begitu kuat, begitu cepat? Sementara itu, Kaisar Vile melayang-layang di udara di atas kota Kaisar Vile, merasa sangat gelisah saat dia menatap Bai Xiaochun dengan membunuh. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Bai Xiaochun mungkin bisa memerintahkan begitu banyak luminescence arcaian, dan jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia masih akan percaya itu tidak mungkin. Pada titik ini, dia seharusnya tidak punya lagi. Pikirnya, matanya berkilauan. Dia awalnya hanya ingin menyelidiki Bai Xiaochun sedikit, hanya untuk memancing niat membunuh dalam dirinya. Namun, dia sekarang cukup yakin bahwa karena Bai Xiaochun tidak memiliki luminescence arcaian, dia seharusnya tidak terlalu sulit untuk dibunuh. Dari apa yang bisa dilihatnya, Bai Xiaochun masih di alam surgawi. Karena tingkat basis kultivasi Bai Xiaochun, dan bagaimana ia telah diberkati oleh esens waktu, bahkan Kaisar Vile tidak dapat melihat tingkat sebenarnya. Bai Xiaochun tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum itu berubah, namun, dia tidak peduli. Dia akan mengungkapkan kebenaran pada akhirnya, dan hanya berharap untuk memaksa lawannya untuk kehilangan sebagian dari keuntungannya dengan membuat gerakan tertentu terlalu cepat. Ketika saatnya tiba bahwa Kaisar Vile menyadari kebenaran, Bai Xiaochun akan menyerang dengan kekuatan yang benar-benar menghancurkan. Saya berani bertaruh bahwa Anda tidak memiliki luminescence arcaian lagi, Bai Xiaochun. Kaisar Vile lalu melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung. Meskipun ia tidak memiliki Vile Imperial Crystals lagi, ia memiliki banyak kartu truf lainnya, cadangan yang dibangun selama bertahun-tahun. Selain itu, dia berada di Vile Emperor City. Karena itu, dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya, dan menunjuk ke kota di bawah. Saat dia melakukannya, naga tulang besar yang melilit Trisula raksasa tiba-tiba menggigil. Pada saat yang sama, dua bola api hitam muncul di mata tengkorak yang menampung istana kekaisaran. Bersamaan dengan nyala itu muncul aura yang mengguncang dan menggetarkan bumi dari tubuh naga itu sendiri, dan kekuatan getaran yang menyebabkan langit menjadi redup, dan angin besar bermunculan. Naga itu sendiri sangat besar, dan merupakan dasar dari Vile Emperor City itu sendiri. Karena itu, ketika bergetar, bangunan-bangunan yang membentuk kota mulai runtuh, dan banyak pembudidaya terlempar keluar dari tubuh. Jutaan dan jutaan pembudidaya terkejut sampai ke inti ketika mereka dikeluarkan dari kota. Kemudian, yang mengejutkan mereka, naga tulang itu mendongak melepaskan lolongan yang memekakan telinga, dan kemudian melesat dari Trisula ke udara. Itu adalah naga besar, dan sekarang bangunan yang pernah menutupinya dihancurkan, adalah mungkin untuk melihat sesuatu seperti mahkota di kepalanya, seolah-olah naga tulang ini sebenarnya adalah seorang kaisar di antara naga. Itu sangat ganas, dengan aura kematian yang menjulang. Api hitam di matanya ganas dan dingin, dan itu mengejutkan jantung ketika melayang-layang di udara. Kemudian, Kaisar Vile melakukan gerakan mantra, dan naga itu menembak ke arah Bai Xiaochun. Saat itu terbang ke arahnya, udara di sekitarnya dihancurkan hanya oleh tekanan yang berasal dari naga. Naga arcaian. Bai Xiaochun berpikir, pupil murid. Aura yang berasal dari tulang naga itu memang dari alam arcaian. Ini adalah salah satu kartu truf Kaisar Vile. Untuk membunuh Bai Xiaochun, dia bahkan rela menghancurkan kota Kaisar Vile. Kembali ketika Bai Xiaochun adalah seorang celestial, jika dia menghadapi naga ini tanpa luminescence arcaian, dia akan benar-benar tidak berdaya untuk melawan. Dia hanya bisa pergi keluar untuk melarikan diri. Tapi sekarang, dia sepertinya tidak khawatir sama sekali. Alih-alih tersentak, matanya bersinar dengan cahaya aneh saat dia mengangkat kedua tangan dan melakukan gerakan mantra.
Sutra bekas reinkarnasi. Pada saat itu, aura aneh dan tak terlukiskan melesat ke tempat terbuka, menyebabkan ekspresi Kaisar File berkedip-kedip. Ini bukan pertama kalinya dia melihat Bai Xiaochun melepaskan sihir aneh ini, tapi kali ini, sesuatu tentang itu tampak berbeda. Bahkan ketika Kaisar File memandang dengan curiga, naga tulang itu menggigil ketika banyak simbol magis muncul di tubuhnya. Dalam sekejap mata, mereka menutupi seluruh naga, sehingga tidak mungkin untuk menghitung berapa banyak mereka. Dalam beberapa saat, mereka seperti jaring besar yang benar-benar menutupi naga purba. Masing-masing dan setiap simbol magis yang membentuk jaring besar itu mewakili ingatan, dan dengan menatap mereka cukup lama, adalah mungkin untuk melihat hal-hal yang terjadi ketika naga itu hidup. Ini adalah sutra bekas reinkarnasi, salah satu dari 3 kemampuan surgawi agung dari Time Immemorial Codex Bai Xiaochun. Dengan basis kultivasi sebelumnya, sulit untuk menggunakan kekuatan sebenarnya dari 3 kemampuan surgawi. Tapi sekarang dia tidak menghadapi rintangan itu. Dan dengan demikian, dia menggunakan kekuatan penyegel sejati dari sutra bekas reinkarnasi. Ingatan naga tulang menjadi simbol magis yang tidak dapat dipisahkan, dan menjadi karma, menyegel naga sepenuhnya. Segel, Bai Xiaochun berkata, suaranya sedingin angin musim dingin. Sementara itu, naga itu menjerit kesedihan, dan berjuang dengan sia-sia untuk membebaskan diri. Namun, tidak masalah seberapa kuat naga itu, ketika jaring simbol magis semakin menegang, naga itu sama sekali tidak berdaya. Yang mengejutkan dari semua pembudidaya pengamat yang pernah tinggal di Ville Emperor City, simbol-simbol magis mulai menghancurkan naga tulang kuno menjadi bola. Ketika proses itu selesai, suara gemuruh bisa terdengar ketika bola simbol magis memancarkan cahaya berwarna-warni, jatuh ke tanah, dan tetap ada di sana tanpa bergerak. Surga, Kaisar Agung sebenarnya menyegel naga tulang. Ini tidak mungkin. Bahkan Kaisar Ville lupa bernapas, dan menatap Bai Xiaochun dengan mata menyipit. Kamu bukan celestial. Tetapi Anda tidak mungkin menjadi seorang arcayan pada saat itu, Bai Xiaochun mendongak auranya melonjak untuk mengungkapkan basis budidaya kuno yang tak terbatas. Langit dan bumi bergetar, dan angin menjerit. Ketika suara yang tak terhitung jumlahnya berteriak kaget, dia menembak ke arah Kaisar Ville seperti panah yang terlepas dari busur. Boom terdengar saat, hanya dalam waktu beberapa saat, keduanya bertukar ratusan pukulan. Tanah-tanah berguncang dan udaranya hancur, dan kembali di Saint Emperor City, Saint Emperor memandang dengan mata terbelalak, sepenuhnya tercengang. Dia benar-benar menjadi seorang arcayan. Itu tidak mungkin. Ibu yang kekal tertidur. Jika dia menyetujui arcayan lain, maka dia akan mengumumkannya ke semua domain abadi-abadi. Kaisar Ville awalnya curiga dengan apa yang terjadi, dan bahkan Saint Emperor berpikir bahwa itu tidak mungkin. Sebagai Arkaans, mereka tahu betapa sulitnya untuk mencapai alam arcayan, beberapa di antaranya berkaitan dengan rahasia yang tidak diketahui oleh para pembudidaya lain di domain abadi-abadi. Sudah bertahun-tahun sejak Ville Emperor dan Saint Emperor menyadari bahwa akan sangat sulit bagi arcayan lain untuk muncul di Eternal Immortal Domains. Lagi pula, untuk menjadi seorang arcayan, seseorang harus mendapatkan persetujuan dunia. Persetujuan itu bukan sekadar anggukan kepala. Itu melibatkan memperoleh beberapa aliran ki dunia itu sendiri, pada dasarnya, mengambil beberapa hukum alaminya. Itu adalah satu-satunya cara untuk menjadi arcayan. Dan dengan demikian, baik Kaisar Ville dan Saint Emperor curiga dengan situasi tersebut. Meskipun beberapa orang lain menyadarinya, mereka berdua tahu bahwa bunda yang kekal itu sangat lemah. Oleh karena itu, bahkan jika Bai Xiaochun bisa melakukan hal-hal yang melampaui alam surgawi, tak satu pun dari kaisar lain bisa percaya bahwa dia benar-benar telah menjadi arcayan. Namun, ada sedikit waktu untuk merenungkan situasi sekarang, karena Bai Xiaochun dan kaisar-kaisar jahat mulai bertempur bolak-balik dengan keganasan. Ledakan yang melampaui tabrakan guntur surgawi bergulir, dan Kaisar Ville terhuyung mundur, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, matanya bersinar dengan niat membunuh yang kuat. Matahari, dia berteriak. Tiba-tiba, langit di atas Eternal Immortal Domains mulai menjadi gelap, seolah-olah cahaya disedot. Dalam sekejap mata, semua cahaya itu muncul di atas Ville Emperor dalam bentuk matahari merah cerah. Itu besar, dan memancarkan panas luar biasa. Pada saat yang sama, api hitam muncul, menghubungkan dengan itu dan membuatnya tampak seperti perpanjangan dari Kaisar Ville sendiri. Penduduk kota Ville Emperor gemetar ketakutan, dan mundur secepat mungkin. Namun, banyak dari mereka terlalu lambat, dan secara instan berubah menjadi mayat kering oleh kekuatan matahari. Jeritan terdengar di mana-mana saat api hitam dan matahari yang terbakar dikirim langsung ke Bai Xiaochun. Tekanan dari matahari ini jauh melampaui tekanan dari tulang naga, rasanya cukup panas untuk memanggang seluruh dunia. Mata berkedip-kedip, Bai Xiaochun mundur dan mulai melakukan gerakan mantra. Sutra kehidupan sekarang dan kematian. Itu adalah kemampuan surgawi kedua dari Time Immemorial Codex. Ketika dia melambaikan tangannya di depannya, sebuah gerbang batu kuno terwujud, penuh dengan aura kematian. Gerbang ini mewakili kematian, dan tidak lain adalah gerbang kematian.
Bersamaan dengan itu, gerbang lain muncul di belakang matahari, sebuah gerbang yang dipenuhi dengan kekuatan hidup dan vitalitas. Itu adalah gerbang kehidupan. Ini adalah sutra kehidupan sekarang dan kematian Bai Xiaochun. Dia menciptakan dua gerbang, satu kehidupan dan satu kematian, dan ketika matahari bergerak menjauh dari gerbang kehidupan dan menuju Bai Xiaochun, itu mendekati gerbang kematian. Perjalanan itu mewakili perjalanan dari kehidupan ke kematian. Kemampuan surgawi Bai Xiaochun yang instan muncul, matahari yang menggetarkan surga, yang menghancurkan bumi mulai menjadi gelap. Betapapun cepatnya bergerak, efek kematian bergerak lebih cepat dan tidak bisa dibalik. Dan karena kaisar-kaisar jahat terhubung dengan matahari, ia mulai menua dengan jelas. Bahkan matanya yang bercahaya cerah mulai menjadi gelap. Semua orang yang hadir tercengang, dan untuk Saint Emperor, dia merasa seperti menjadi gila. Teknik magis itu sangat mendominasi. Selanjutnya, sebuah teriakan menantang muncul dari Kaisar Vile, yang tahu bahwa dia hanya punya satu pilihan untuk berurusan dengan teknik ajaib ini. Meledakkan, dia berteriak. Seketika, matahari memudar meledak mengirimkan gelombang kejut mengerikan yang meratakan gunung-gunung di dekatnya dan membunuh sejumlah besar penduduk kota Vile Emperor. Ketika Bai Xiaochun bertempur, ia melakukan yang terbaik untuk melindungi orang-orang yang menonton. Tapi Kaisar Vile tidak peduli sama sekali tentang para pengamat. Yang dia ingin lakukan hanyalah menyakiti Bai Xiaochun, dan jika itu berarti membunuh orang lain, dia tidak keberatan. Saat adegan mengerikan itu terjadi, Bai Xiaochun terbang kembali dengan kecepatan tinggi, melepaskan kekuatan basis kultivasinya untuk melindungi dirinya dari ledakan matahari. Kemudian, dia bersiap untuk melancarkan serangan balik, hanya untuk menemukan bahwa Kaisar Vile sekarang menatapnya dengan ekspresi tekad yang teguh. Saya tidak tahu bagaimana Anda mendapatkan kecakapan pertempuran kuno ini, Bai Xiaochun, tapi saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa tanpa persetujuan dunia di sekitar Anda tidak akan pernah bisa menandingi Archaean sejati. Kaisar Vile kemudian meraih ke bawah dan membuat gerakan menggenggam ke arah Trisula yang menakjubkan itu. Trident of Emperors. Dia menggeram. Sebagai tanggapan, Trisula raksasa yang saat ini terjebak di tanah bergetar, dan kemudian perlahan-lahan naik ke udara, secara bersamaan menyusut ke titik di mana Kaisar Vile dapat dengan mudah meraihnya. Pada saat itu, fluktuasi basis kultivasi meluncur dari Kaisar Vile yang melampaui apapun dalam pertarungan sejauh ini. Di belakangnya, pusaran besar muncul, yang menyebabkan semua domain abadi-abadi bergetar saat berputar. Ini sudah berakhir, Bai Xiaochun. Trisula sudah memancarkan cahaya hitam, dan aura berbeda yang sudah akrab dengan Bai Xiaochun. Itu adalah aura dari Renegade Mortal. Sampai saat ini, Bai Xiaochun sekarang tidak memiliki keraguan apapun, Kaisar Vile jelas merupakan tiruan dari Renegade Mortal. Dia bisa mengatakan bahwa Trisula ini adalah benda magis yang sama yang telah membunuh Kaisar Vile yang sebenarnya. Oleh karena itu kemungkinan objek milik Renegade Mortal. Mengetahui apa yang dia hadapi, Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian melepaskan setiap memo kekuatan basis kultivasi yang dia bisa. Gemuruh luar biasa bergema ketika pusaran besar lain muncul, kali ini di belakang Bai Xiaochun, bersaing dengan pusaran Kaisar Vile untuk mendominasi. Pada saat itu, kedua pihak menyerang. Kaisar Vile sedang mempertaruhkan segalanya. Pikir Santo Kaisar. Dengan itu, dia mengambil langkah maju dan melaju ke arah medan perang. Sebelum Saint Emperor tiba, Kaisar Vile menyapu trisulanya di udara, memanggil api hitam, baut kilat hitam, dan angin hitam, yang berbentuk mata hitam. Mengunci Bai Xiaochun, mata terbuka. Mata itu memfokuskan kekuatan Trisula, mengirimnya menembus udara dalam serangan yang menghancurkan. Mata itu sepertinya mengandung kekuatan untuk memusnahkan dunia, untuk membasmi segala sesuatu di jalannya. Bahkan, itu menyebabkan sensasi krisis mematikan muncul di Bai Xiaochun. Di saat krisis itu, Bai Xiaochun berteriak, Sutra Paramita masa depan. Melambaikan tangannya, dia menarik keluar batu hitam. Batu itu adalah sepotong daging dan darah dari penguasa besar di atas di langit, dan merupakan hadiah yang sama dengan yang dikirim oleh Kaisar Vile pada kelahiran Dabao dan Xiao Xiao. Dengan menggunakan sutra masa depan paramitanya di atas batu dia mengikat nasibnya untuk itu, dan dengan demikian, sampai batas tertentu, kepada Renegade Mortal Iblis Imperator. Bai Xiaochun sangat menyadari bahwa basis budidayanya tidak cukup untuk melakukan apapun pada Renegade Mortal. Tapi dia bisa menggunakan kemampuan surgawi ini untuk menghubungkan nasibnya dengan nasib kaisar-kaisar jahat. Bagaimanapun, Kaisar Vile adalah tiruan dari Renegade Mortal, dari sebanyak itu, Bai Xiaochun yakin. Dan itulah inti dari seluruh strateginya. Itu juga salah satu tujuannya dalam serangan menyelidik sebelumnya. Meskipun semua ini membutuhkan waktu untuk dijelaskan, bahkan ketika Bai Xiaochun menggunakan sutra masa depannya di atas batu, mata yang besar tertutup. Dia gemetar, mendengkur ketika darah menyembur keluar dari mulutnya seperti air mancur, dan kodeks yang tidak mati pergi bekerja, menyembuhkannya. Pada saat yang sama, meskipun Renegade Mortal yang sangat tinggi di atas dunia tidak bergerak, wajah kaisar-kaisar jahat tiba-tiba jatuh.
Mustahil. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, sekumpulan besar darah meletus dari mulutnya, dan dia menggigil, terhuyung mundur beberapa langkah, dadanya tenggelam seolah-olah dia baru saja mengalami pukulan berat yang tak terbayangkan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.